Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Yang saya hormati para Dewan Juri, Sobat Arjuna Digital yang terkasih, serta umat sedharma yang berbahagia. Tentu sebagai insan ciptaan Tuhan, patut kiranya kita aturkan puja astuti kita kepada Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat anugerah yang telah diberikan berupa kesehatan, kerahayuan, serta penuh dengan kedamaian. Sobat Arjuna Digital dan umat sedharma, di kesempatan ini saya, Cantika Widya Putri, akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Melek Moderasi Beragama melalui 5 dasar kebenaran. Berbicara tentang moderasi beragama, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara modern, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan istilah ekstrim kanan dan ekstrim kiri? Ekstrim kanan adalah suatu paham yang sangat rigid, kaku, atau radikal, yang dengan mudah menyalahkan pemahaman orang lain yang berbeda agama ataupun pemahaman yang berbeda dalam satu agama itu sendiri. Contohnya perbedaan dalam memilih keyakinan dan beragama. Seringkali kita tidak sadar menyatakan bahwa agama kita yang paling baik, agama kita yang paling luhur, agama kita yang paling bisa masuk surga, dan sebagainya. Namun kita lupa bahwa sejatinya bukanlah agamanya yang menjadikan kita paling baik, akan tetapi dengan pikiran yang suci, perkataan dan ucapan yang baik, serta perilaku dan tingkat tindakan yang benar, yang menjadikan kita manusia berbudi pekerti luhur, yang membawakan kita hidup dengan penuh kedamaian dan rukun. Hal ini telah diwujudkan oleh leluhur kita melalui Kakawin Sutasoma Pupuh 139 bait 5, yang dikarang oleh Empu Tantular dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi, Ruaneka datu inuwus, Buddha wiswa bineka rakwaring apan kena purwanosen, mangka ing jinatuan kalawan siwa tatua tunggal, bineka tunggal ika tanhana dharma mangwa. Artinya, meskipun Buddha dan Siwa berbeda, tetapi dapat dikenali, sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal. Berbeda tetapi tunggal, sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Bila diterjemahkan di setiap kata, bineka artinya beraneka ragam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Sehingga pengertian dari bineka tunggal ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sobat Arjuna Digital dan umat sedharma, jika kita melihat contoh dalam internal kita, masih banyak kita melihat umat yang pertentangkan tentang tata cara bersembah yang berbeda, tata cara berbusana yang berbeda, hingga berkaitan dengan tata cara bebanten yang banyak jenisnya. Hal ini patut kita sadari bersama bahwa yang menganut agama Hindu di Nusantara ini berasal dari berbagai macam suku, budaya, tradisi yang unik dan beraneka ragam. Misalnya ada dari Bali, Jawa, Dayak, Toraja, Papua, dan masih banyak lagi. Hal ini jika kita lihat dengan kacamata yang positif, kita melihat agama Hindu ibaratkan melihat sebuah pelangi yang indah, penuh dengan warna-warni dan beraneka ragam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu, khususnya generasi Hindu milenial, sudah memiliki modal besar dengan melek akan moderasi beragama. Sekali lagi, dengan melek akan moderasi beragama. Sobat Arjuna Digital yang terkasih dan umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya apa yang dimaksud dengan istilah ekstrim kiri? Ekstrim kiri adalah mereka yang memiliki pemahaman liberal atau dapat dikatakan kelompok liberal yang memiliki kebebasan dan kecenderungannya tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Hal ini tidak boleh terjadi. Mengapa demikian? Karena kita sebagai umat beragama dan generasi Hindu milenial tidak mungkin tidak mengakui adanya Tuhan.
Karena hal ini sangat bertentangan dengan 5 dasar keyakinan agama Hindu, yaitu Pancasrada, di mana dalam urutan bagiannya disebutkan adalah percaya dan yakin adanya Brahman yang disebut Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Selain itu juga terdapat dalam Upanishad Mandala 4, Sukta 2 yang berbunyi Ekam Ewam Adwityam Brahman, artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya, dan maha sempurna. Sobat Arjuna Digital dan umat sedharma, dari uraian tadi mudah-mudahan memberikan keyakinan kepada kita semua untuk memilih jalan moderasi beragama sebagai jalan tengah yang akan membawakan kita hidup dengan penuh kedamaian. Namun jika belum, saya akan mengajak kita semua untuk wujudkan moderasi beragama melalui 5 dasar kebenaran yang saya ambil dari percakapan antara Sri Krishna dan juga Drupadi dalam sebuah epos Mahabharata. Lalu, apa kelima dasar kebenaran tadi? Kelima dasar kebenarannya adalah pengetahuan, cinta, keadilan, pengabdian, dan kesabaran. Mengapa kita dalam menjalankan moderasi beragama harus mengenal dan memiliki kelima dasar kebenaran tersebut? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, pengetahuan. Kita dalam menjalankan moderasi beragama, pengetahuan adalah hal yang utama. Karena dengan adanya pengetahuan, hidup kita tidak akan tersesat dan bingung atau yang disebut moha. Oleh karena itu, sebagai manusia, hendaknya wajib bersyukur karena telah diberikan 3 kekuatan makhluk hidup, yaitu Bayu, kekuatan nafas, Sabda, kekuatan suara, dan Idep, kekuatan pikiran. Ketiga kekuatan makhluk hidup tersebut dimiliki oleh manusia untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan memiliki kebijaksanaan. Yang kedua, kita sebagai manusia dalam menjalankan moderasi beragama, kita harus memiliki cinta. Mengapa demikian? Dalam agama Hindu telah mengajarkan pada umatnya untuk selalu peduli terhadap sesama, dengan hidup bersama untuk saling kasih mengasihi. Disuratkan dalam ajaran suci Tatwam Asi, yang artinya aku adalah engkau, yang memberikan makna kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita juga. Namun juga sebaliknya, penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga. Yang ketiga, kita sebagai manusia dalam menjalankan moderasi beragama harus memiliki rasa keadilan kepada siapapun. Ini penting sekali karena keadilan mengandung pengertian bahwa semua orang memiliki hak yang sama, terutama dalam hal berusaha, pendidikan, hukum, hidup layak, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Hindu, yaitu Astabrata, yang artinya adalah 8 ajaran utama tentang kepemimpinan, di mana dalam bagian-bagiannya adalah Indra Brata, Surya Brata, Chandra Brata, Wayu Brata, Bumi Brata, Waruna Brata, Agni Brata, dan Yama Brata. Kedelapan bagian Astabrata tersebut saya ambil pengertian dari Yama Brata, yang artinya adalah sebagai pemimpin, hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum dan peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat. Sobat Arjuna Digital dan umat sedharma, yang keempat, kita dalam menjalankan moderasi beragama hendaknya memiliki sifat pengabdian. Dalam ajaran agama Hindu, Catur Marga adalah 4 tahapan jenjang kehidupan. Di antaranya adalah 1. Bhakti Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita kepada Tuhan dan sesama. Love all, sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuh-musuhmu. 2. Karma Marga atau serve all adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja dan melakukan pelayanan tanpa pamrih. 3. Jnana Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara mempelajari pustaka-pustaka suci. 4. Raja Yoga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan, dan tapa. Yang kelima, kesabaran. Dalam menjalankan moderasi beragama, kesabaran adalah hal yang sulit untuk diperoleh
jika manusia tidak dapat menyeimbangkan sifat-sifat dasar manusia, yaitu triguna. Di antaranya adalah satwam, kesucian atau kebaikan, rajas, nafsu atau keangkuhan, dan tamas, kemalasan atau kebodohan. Karena hakikat manusia dilahirkan ke dunia ini diibaratkan sebagai cakra manggilingan yang terus berputar-putar, silih berganti terkadang di atas dan terkadang di bawah dengan penuh cobaan dan tantangan hidup. Namun di balik itu, jika tidak adanya cobaan dan tantangan hidup, manusia tidak akan pernah tahu kualitas kedewasaan dan tingkat kesabaran yang kita miliki. Sobat Arjuna Digital dan umat Sedharma, dari kelima dasar kebenaran tadi, mari bersama-sama untuk belajar pentingnya moderasi beragama di zaman Kali Yoga ini. Karena tentunya di zaman Kali Yoga ini banyak cobaan dan tantangan hidup yang datang kapan saja dan di mana saja. Termasuk hari ini hampir 2 tahun kita telah diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, manusia harus bersahabat dengan alam dan lingkungan, ketenangan dan kesabaran, serta belajar apakah kita sudah menjadi manusia-manusia yang berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, sudah menjadi kewajiban untuk selalu menjaga kesucian diri, baik lahir maupun batin. Niscaya kehidupan yang satyam, siwam, saundaram, manah santi, maupun parama santi akan dapat terwujud. Demikian dan mewacana yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan sinar kesejukan, cahaya kehangatan, dan penuh dengan kedamaian. Saya akhiri dengan parama santi, Om Santi, 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 Om.